Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Tema hari ini yang mau kita bahas adalah meneropong kredibilitas lembaga survei. Pagi hari ini Ruang Publik KBR seperti biasa disiarkan di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Di Jakarta, radionya di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Dan tentunya juga untuk Anda yang berada di luar wilayah Jakarta, Anda bisa dengarkan melalui streaming di kbr.id atau juga bisa tonton langsung melalui siaran channel YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi memberikan opini Anda, komentar, dan juga pertanyaan Anda di nomor telepon bebas pulsa KBR 0800 2457 893. Juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181 serta juga bisa langsung di kolom live chat channel YouTube Berita KBR. Ya, Saudara, kisruh di internal Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepsi ini kembali memancing perdebatan soal akulasi, kemudian juga integritas serta transparansi lembaga survei. Kasus ini bermula dari survei elektabilitas di Pilkada Jakarta yang dirilis Poltreking Indonesia dan juga LSI. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan walaupun menggunakan metode survei yang sama. Nah, setelah diperiksa Dewan Etik Persepsi, Poltreking ini dijatuhi sanksi karena ditemukan sejumlah kejanggalan di sana. Keputusan ini direspon Poltreking dengan mundur dari Persepsi yang kemudian diikuti dua lembaga survei lain, yaitu Parameter Politik Indonesia (PPI) dan juga Foxpol Center Research and Consulting. Sejak pemilu 2004, keberadaan lembaga survei politik makin gak bisa dipisahkan ya dari demokrasi elektoral di tanah air. Bahkan dari lembaga survei pun, lembaga survei politik juga, lembaga survei juga tidak jarang merangkap sebagai konsultan politik para kandidat yang bertarung di pemilu. Publik tentunya dibanjiri rilis hasil survei politik tanpa tahu isi dapur tiap lembaganya seperti apa. Bagaimana seharusnya mengelola lembaga-lembaga survei di Indonesia, apa dampak keberadaan mereka pada demokrasi tanah air, dan bagaimana publik merespons berbagai hasil survei yang dirilis. Kita akan perbincangkan pagi hari ini di Ruang Publik KBR bersama dengan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Heroik Pratama, dan juga bersama dengan peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Selamat pagi Pak Heroik, Pak Wasisto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini, Pak Wasisto dan juga Pak Heroik. Baik, Pak Heroik, kalau dari Anda nih, dari Perludem sendiri ya, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, sejauh ini secara umum, seperti apa Anda melihat masa kampanye pilkada di berbagai daerah? Apakah memang ada yang jadi catatan Perludem? Silakan, Pak. Ya, kalau kita lihat memang masa kampanye di pilkada ini kalau kita bandingkan ya dengan Pileg dan Pilpres di bulan Februari kemarin memang agak sedikit berbeda keramaiannya gitu ya. Kalau kita lihat kan di Pileg dan Pilpres kemarin intensitas seperti alat-alat peraga itu cukup tinggi dan banyak. Ya memang ini karena konsekuensi dari jumlah peserta pemilu yang cukup masif gitu ya. Ada pemilu legislatif di sana yang jumlahnya cukup banyak seperti itu, tetapi memang kalau kita lihat di pilkada misalnya dalam konteks DKI Jakarta gitu ya, kita waktu dulu sempat melihat di Pileg dan Pilpres ada jembatan penyeberangan yang kemudian diisi penuh oleh alat peraga kampanye gitu ya, tapi sekarang mungkin tidak terlalu signifikan begitu ya, meskipun billboard, baliho dan seterusnya itu masih ada. Jadi mungkin salah satunya yang kita lihat memang tidak terlalu masif seperti dengan Pileg dan Pilpres kemarin. Namun demikian memang saya kira dalam konteks kampanye di kita, misalnya kemarin teman-teman dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO sudah mulai mendeteksi juga gitu ya, ada berbagai disinformasi di dalamnya yang memang ini rutin gitu ya muncul di setiap kampanye pemilu, apalagi di pilkada. Nah, salah satu yang cukup terlihat begitu ya pola disinformasi yang muncul di media sosial kita adalah mengenai politik identitas seperti itu, termasuk juga
pengaburan informasi mengenai pasangan calon, mengenai program-program yang disampaikan yang kemudian berujung pada disinformasi seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita lihat kita sering bagi dua problem dalam kampanye ini. Satu adalah masalah bawaan, dalam hal ini yang selalu setiap pemilu muncul, dan memang ada satu persoalan baru, salah satunya adalah kampanye di dunia digital seperti itu. Oke, Pak Herik, kalau dari atribut di jalan-jalan ini kan kurang ramai ya dibandingkan Pileg dan juga Pilpres. Tapi kalau dibandingkan, kalau di-compare lagi nih dengan pilkada-pilkada sebelumnya, seperti apa Anda melihat keaktifan lembaga survei politik merilis tingkat elektabilitas para calon yang maju nih, Pak? Ya, kalau dilihat dalam konteks lembaga survei, sebetulnya hampir setiap pemilu dan hampir setiap pilkada, kan pilkada terakhir itu ada di pilkada 2020. Yang waktu itu adalah pilkada serentak di tengah situasi pandemi kita gitu ya. Nah, lembaga survei tetap merilis berbagai survei elektabilitas dari setiap pasangan calon di beberapa daerah di pilkada 2020, dan hari ini pun kita bisa melihat begitu ya. Dan memang publikasinya mungkin sifatnya pada level yang lebih lokal begitu ya. Nah, meskipun kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan Mbak Naomi gitu ya, memang ada beberapa provinsi yang ini menjadi spotlight dalam pilkada kita. Salah satunya DKI Jakarta begitu ya. Ketika kemudian ada perbedaan signifikan antara hasil lembaga survei satu dengan lembaga survei lainnya, ini yang kemudian menjadi mengemuka di publik. Tetapi memang kalau kita lihat keberadaan lembaga survei ini sebetulnya dalam kerangka hukum kita yang diatur di dalam peraturan KPU juga, itu merupakan bagian dari bentuk partisipasi masyarakat. Nah, sehingga setiap lembaga survei, hitung cepat, itu mereka harus mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian dia nanti akan mendapatkan sertifikat, dalam hal ini diperbolehkan untuk mempublikasikan, begitu ya. Nah, di sana ada beberapa ketentuan seperti independensi, objektif, dan konteks metodologi, begitu ya, meskipun KPU tidak punya otoritas kewenangan seperti untuk melakukan audit metodologinya gitu ya. Dia hanya memberikan dalam konteks sertifikasi keberadaan dari lembaga survei itu yang kemudian dimaknai sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk bisa mempublikasikan hasil survei tersebut begitu, Mbak. Oke, baik Pak Heroik, terima kasih. Nah, kita ke Pak Wasisto dari BRIN ya. Ya. Pak Wasisto, kalau kita Ya. berbicara soal lembaga survei gitu ya, seperti apa nih Anda melihat kisruh di internal Persepi ini, Pak? Silakan. Ya, sebenarnya kan yang paling krusial untuk kita lihat di dalam konteks ini adalah prosesnya ya. Karena kalau kita lihat di survei Pilkada Jakarta ini kan ada 2 lembaga survei yang itu melakukan survei bersamaan. Harusnya kalau misalnya itu dengan metode yang sama, dengan sampling yang sama, harusnya tidak jauh berbeda hasilnya. Cuman kan kalau kita lihat di 2 lembaga survei ini menampilkan sesuatu yang kontras kan, antara satu memihak ke kubu A, satunya ke kubu B. Jadi kalau kita lihat memang di sini yang bisa kita baca adalah bagaimana kemudian proses metode itu menjadi sangat krusial dalam hal ini ya, Mbak Naomi dan pemirsa. Karena memang disinilah yang menentukan bagaimana analisis data sampling yang masuk ke lembaga survei itu. Karena kalau misalnya itu dibeberkan, maka akan terlihat tuh bagaimana cara mencuplik random dari populasi secara proporsional dan sebagainya. Dan yang kedua selain tadi adalah soal besaran populasi ya. Karena ini kan mengaruh pada tingkat kesalahan atau margin of error ya. Jadi kalau semakin besar populasi yang diambil secara proporsional itu semakin kecil tingkat kesalahannya. Dan ini kan kita juga melihat adanya 2 besaran yang dibedakan antara lembaga A dan lembaga B ini. Jadi kalau kita bisa baca ini lebih pada masalah metodologi sih daripada masalah keberpihakan yang selama ini menjadi wacana di beberapa hari terakhir ya, Mbak Naomi. Oke, baik Pak Wasisto. Jadi kontras dan ini juga masalah metodologi ya. Lalu kalau dari Pak Heroik sendiri seperti apa nih Pak dampak kisruh di internal di organisasi lembaga survei ini pada elektabilitas calon yang disurvei? Apakah ada atau seperti apa nih Pak dari pengamatan Anda? Ya, pertama kita perlu lihat terlebih dahulu ya tujuan survei ini apa sebetulnya dalam konteks elektoral.
persaingan di pemilu kita. Pertama, dia menjadi semacam rujukan bagi pasangan calon, tentunya untuk melihat peluang keterpilihan dari masing-masing peserta pemilu sebelum hari H pemungutan dan penghitungan suara. Ya. Ini menjadi semacam modal dasar utama bagi masing-masing pasangan calon untuk melihat seberapa jauh dia dikenal oleh masyarakat dan seberapa tinggi peluang dia bisa memperoleh suara terbanyak di hari H pemungutan dan penghitungan suara. Dan yang kedua juga dari sudut pandang pasangan calon peserta pemilu, ini bisa menjadi semacam strategi bagi mereka untuk bisa mendekati para pemilih dan mengajak para pemilih untuk bisa memberikan suaranya kepada masing-masing pasangan calon, gitu ya. Nah, biasanya di dalam konteks survei ini ada beberapa pertanyaan yang spesifik, begitu ya. Misalnya menanyakan apa latar belakang faktor yang kemudian melatar belakangi Anda dalam menentukan pilihan. Sehingga ini bisa dijadikan rujukan oleh tim pemenangan, oleh pasangan calon untuk menentukan strategi pemenangan. Nah, itu dalam konteks sudut pandang peserta pemilu. Tapi dalam konteks sudut pandang pemilih, nah ini bisa sedikit banyak mempengaruhi perilaku pemilih kita. Nah, misalnya gitu ya. Pertama, bisa jadi ini semakin memperkuat jatuhan pilihan atau sikap dari para pemilih untuk memilih satu pasangan calon, begitu ya. Ketika misalnya dalam hasil survei yang dipublikasikan oleh lembaga survei pasangan calon tertentu gitu ya, A atau B dan C yang menang gitu ya, dan si pemilih ini memang sudah menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang di hasil survei itu cukup tinggi tingkat elektabilitasnya, maka dia akan semakin yakin untuk menjatuhkan pilihannya kepada kandidat tersebut. Tapi di sisi lain misalnya bagi para pemilih yang belum menentukan pilihan, nah ini bisa juga dijadikan semacam rujukan begitu ya untuk melihat elektabilitas tersebut. Dan di sisi lain misalnya ada juga kecenderungan pemilih yang kemudian melihat saya sudah menjatuhkan pada pilihan kandidat tertentu, ternyata hasil elektabilitasnya tidak signifikan, sehingga saya tidak mau membuang suara saya secara sia-sia. Jadi menurut saya lembaga survei ini bukan hanya dalam konteks kebutuhan untuk masing-masing peserta pemilu sebagai upaya untuk mendapatkan suara terbanyak, tapi di sisi lain ini bisa juga mempengaruhi perilaku pemilih kita. Sehingga bagi kami di Perludem ya, kisruh antara kedua lembaga ini ya yang kemudian menghasilkan dua hasil survei yang berbeda, yang dirugikan adalah pemilih menurut saya di sana di dalamnya gitu. Karena apa tadi? Ini sedikit banyak bisa mempengaruhi pada perilaku pemilih mereka begitu ya. Sehingga apa yang disampaikan Mas Wasis tadi gitu ya, aspek metodologi dalam konteks survei itu adalah sangat penting di dalamnya. Termasuk misalnya dalam konteks penentuan sampling, jumlah responden dan seterusnya. Meskipun dalam hal ini kita tahu bahwa survei opini publik itu adalah metode yang saintifik, yang ada teorinya, ada konsepnya, ada kajian ilmiahnya yang kemudian itu harus dipatuhi betul di dalamnya. Sehingga dalam konteks ini gitu ya, dari beberapa lembaga yang kemudian dijatuhi hukuman oleh oleh Persepi gitu ya, bahkan ada yang keluar juga, saya kira itu menjadi satu evaluasi termasuk bagi penyelenggara pemilu kita. Nah, KPU dan Bawaslu saya kira tidak bisa berdiam diri melihat situasi ini, gitu ya, karena mereka punya otoritas dapat memberikan sanksi, mencabut sertifikat bagi mereka yang sudah terdaftar di KPU seperti itu. Oke, baik Pak Heroik. Tadi Pak Heroik kan bilang ya, kalau peran lembaga survei ini jadi rujukan. Kalau dari pandangan Pak Wasisto, nanti kita mau tahu juga apa nih peran yang bisa dimainkan lembaga survei politik dalam pemilu termasuk di pilkada. Selain sebagai rujukan juga. Nanti akan dijawab, ditahan dulu jawabannya ya Pak Wasisto dan juga Pak Heroik setelah jeda berikut ini. Juga untuk pendengar yang ingin berpartisipasi, punya pendapat atau komentar silakan sampaikan di telepon bebas pulsa KBR 0800 24 57 893. Juga bisa melalui WhatsApp di 0812 118 8181 dan bisa tulis langsung di kolom live chat channel YouTube Berita KBR. Ruang Publik KBR akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Salam Pancasila.
podcast Salam Pancasila, persembahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Seberapa efektifkah pendidikan Pancasila di tingkat sekolah dalam membentuk karakter generasi muda? Sekarang itu namanya apa sih? PKN ya? PKN ya? Iya betul PKN. Pendidikan kewarganegaraan. Betul. Iya benar ya PKN. Iya benar. Oke, menurut kalian itu seberapa penting? Penting banget, apalagi itu sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda seperti kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah pasti kan meliputi kita bisa membawa karakter tersebut keluar sekolah. Jadi tuh menurut aku pelajaran di sekolah itu sangat penting sih untuk membentuk Berapa karakter. jam sih? Sekarang dalam seminggu 2 jam ya? Kalau di sekolah aku sih 3 jam sih Kak. Masih 3 jam? Masih Sama, 3 jam ya? 3 jam. Yang 2 jam tahun kapan itu berarti? Karena rata-rata di sekolah sekarang itu hanya mempelajari tentang sejarah bagaimana lahirnya Pancasila menjadi dasar-dasar negara, tapi tidak mempelajari tentang bagaimana nilai-nilai dan serta memperdalami tentang Pancasila tersebut. Ada mau ditambahin Bina? Udah cukup. Boleh. Diborong semua. Enggak. Boleh, mungkin tuh cara pembelajarannya ya Kak. Mungkin tuh bisa kita tuh lebih praktek kayak studi kasus, diskusi, debatnya kita antar siswa gitu. Itu bisa membuat siswa lebih aktif lagi, lebih produktif lagi dibanding kita kalau nyatet, dengar gitu sih menurut aku. Mungkin cara pembelajarannya aja. Sampai backstage semua air mata pecah tuh Kak. Jadi terharu semua, langsung pada kayak teriak tugas kita sudah selesai gitu pada hari H. Itu yang akan aku kenang terus sih. Bagaimana kita berusaha berlatihnya. Setiap harinya pasti ada tangis, apalagi kan kita jauh dari orang tua. Without handphone juga kita nggak bisa berkomunikasi. Sama sekali ya? Okay. Selama 1 bulan lebih tuh kita nggak pakai HP gitu kan. Jadi pas sudah itu kita merasa bangga, merasa puas juga dan terharu banget. Itu sih masa-masa yang paling aku nggak bisa lupain banget. Itu dia tadi salah satu cuplikan podcast Salam Pancasila. Nah, buat kamu yang mau dengerin podcast Salam Pancasila, persembahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, kalian bisa dengarkan langsung di kbrprime.id, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Yuk kita belajar bersama untuk menjadi warga negara yang lebih peduli dan cinta tanah air. Salam Pancasila. Halo teman KBR. KBR Media hadir dengan Indonesia Baik Awards 2024 untuk memberi apresiasi bagi individu, komunitas, atau organisasi yang telah mendedikasikan waktu, pemikiran, dan tenaga untuk merawat Indonesia. Kita perlu mendukung semua upaya untuk memastikan iklim demokrasi terjaga, sehingga Indonesia jadi rumah yang aman, nyaman, dan inklusif buat semua. Kami berharap apresiasi ini dapat mendorong inisiatif dan inovasi yang lahir di tengah masyarakat menjadi berlipat ganda. Kami mengajak teman KBR untuk mengusulkan nama-nama yang menurut kamu layak mendapatkan Indonesia Baik Awards 2024. Ada 5 kategori yang tersedia, yaitu Interfaith, Humanity, Unity, Democracy, dan Social Justice. Kamu bisa mengusulkan nama, juga alasan mengapa orang tersebut layak mendapatkan apresiasi ini. Dengan cara masuk ke indonesiabaik.kbr.id/awards, lalu isi formnya. Atau kirim DM ke Instagram @kbr.id. Kamu juga bisa hubungi radio jaringan KBR di kota kamu dan sampaikan usulanmu. Informasi selengkapnya kamu bisa cek di indonesiabaik.kbr.id. Mari tumbuh dan berlipat ganda untuk merawat Indonesia baik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Meneropong kredibilitas lembaga survei di Ruang Publik KBR pagi hari ini, masih kita perbincangkan bersama dengan Pak Heroik dari Perludem dan juga Pak Wasito dari BRIN ya. Baik, tadi Pak Wasisto sebelum kita jeda, tadi sudah sempat saya tanyakan juga, Pak Heroik kan bilang kalau peran lembaga survei ini jadi rujukan. Kalau dari pandangan Anda sendiri seperti apa nih Pak Wasisto? Apa nih peran yang bisa dimainkan lembaga survei politik dalam pemilu termasuk di pilkada selain sebagai rujukan? Silakan Pak Wasisto. Ya, baik, makasih Mbak Nomi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat ada 2 ranah yang berbeda ya kalau kita bisa melihat peranan lembaga survei ya. Sebelum dan sesudah dan sebelum dan mendekati atau sesudah pencoblosan hari H.
Karena kalau kita bagi, itu akan menunjukkan dua fungsi yang berbeda dari lembaga survei. Kalau yang sebelum hari H atau mungkin saat kampanye seperti yang kita lihat sekarang ini, fungsi lembaga survei itu lebih pada pemetaan pemilih. Jadi bagi para kandidat, bagi para partai yang mana akan melihat bahwa rujukan lembaga survei itu akan menjadi semacam penilaian tersendiri ya. Segmen pemilih mana yang belum mereka sasar, segmen pemilih mana yang sudah mereka anggap aman untuk bisa dijaga kualitas suaranya. Nah, tapi bagi pemilih, hasil lembaga survei itu lebih pada membentuk preferensi politik ya. Artinya di sini entah nanti pemilih bisa tergiring opininya dengan hasil survei itu, atau bisa melihat secara kritis, Mbak Nomi dan pemirsa. Jadi secara ringkas, kalau sebelum hari H pencoblosan, fungsi lembaga survei ini lebih pada upaya untuk membentuk iklim partisipasi politik di tingkat akar rumput ya. Bagaimana kemudian pemilih bisa tercerahkan dengan hasil analisa awal dari para paslon ini, dan parpol juga bisa melakukan pemetaan untuk bisa lihat bagaimana segmen pemilih mengambang di populasi sebelah mana yang itu perlu dikejar suaranya. Nah, setelah hari H sebenarnya fungsi lembaga survei itu lebih pada fungsi controlling ya. Jadi kalau kita simak di Pilpres atau pemilu 2024 Februari lalu kan ada exit poll, ada quick count. Jadi itu kan lebih pada controlling pada hasil real time survei ya. Artinya di sini kalau kita bisa baca hasil quick count, hasil exit poll itu lebih pada cerminan dari hasil real time oleh KPU. Jadi misalnya kalau hasil quick count dan real time KPU itu berbeda, maka itu bisa dipermasalahkan hasil pemilunya. Jadi disitulah kita bisa melihat dua fungsi yang berbeda itu, Mbak Nomi dan pemirsa ya, antara dia sebagai controlling dan dia sebagai pemantik tadi yang Mas Horik sampaikan ya, pemantik partisipasi dan pemantik pemetaan. Oke, lalu Pak Wasisto, kalau dalam pengamatan Anda, kalau dari masyarakat sendiri yang menerima hasil survei politik ini seperti apa nih Pak? Ya, sebenarnya kalau kita melihat respon masyarakat itu selalu terbelah ya, antara mereka yang pro, ada yang kontra, yang netral. Artinya kan di sini yang perlu kita lihat, secara awam kan masyarakat belum tahu persis kerja lembaga survei. Yang mereka tahu lembaga survei kan lembaga konsultan politik, lembaga yang itu tugasnya untuk membantu pemenangan pemilu. Jadi memang di sinilah yang perlu menjadi PR bagi lembaga survei ya, di mana saatnya mereka tampil sebagai lembaga survei yang itu tugasnya untuk mencerdaskan pemilih, dan mana saatnya mereka bekerja sebagai konsultan politik. Karena kalau kita lihat fungsi ini kan masih campur aduk ya di akar rumput, dan cenderung masyarakat itu terkena stigma survei abal-abal atau survei pesanan misalnya. Jadi memang disinilah yang kita bisa baca bahwa ketidakpastian atau mungkin kebelumjelasan positioning dari lembaga survei ini yang membuat masyarakat itu masih belum tahu secara 100% ya bagaimana lembaga survei itu bekerja, Mbak Nomi dan pemirsa sebenarnya. Oke, Pak Wasisto dan juga Pak Heroik, sebelum kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini, saya mau sapa dulu, kita sapa bersama ya Pak ya, sudah ada penelpon kita dari Jakarta, Ibu Tri, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Silakan Ibu Tri, Anda punya komentar apa soal topik kita pagi ini? Iya, terus terang memang hasil yang rame-rame lembaga survei kemarin itu satu sisi nggak membuat saya terkejut ya, karena waktu pemilu Pilpres ya, saya lupa yang kapan itu, yang antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu hasil survei hitung cepatnya beda banget gitu loh, dan itu kan sampai rame waktu itu ya. Tapi kalau yang ke pilkada ini, saya tuh tadi Mas Heroik ya kalau nggak salah sempat bilang lembaga survei ini kan harus daftar dulu ya ke KPU gitu. Tapi apakah itu hanya untuk
hitung cepat atau pada saat pemilunya. Bagaimana dengan yang penghitungan elektabilitas ini? Apakah itu juga masuk dalam aturan KPU untuk didaftarkan begitu? Lalu kedua, tadi mungkin sudah disinggung juga, tapi menurut bapak-bapak berdua sebenarnya selain sanksi sosial tentunya ya dari masyarakat, tetapi secara administratif apakah bisa atau bahkan secara hukum, apakah lembaga survei ini bisa dihukum begitu kalau metode atau bahkan sumber dananya tidak transparan begitu? Mungkin bisa merujuk ke 2 kasus yang saat ini sedang terjadi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Tri di Jakarta atas beberapa poin ya, tanggapan dan juga pertanyaannya. Boleh ditanggapi dulu oleh Pak Heroik. Silakan Pak Heroik, lalu Pak Wasisto. Ya, terima kasih banyak Bu Tri pertanyaannya. Tentu Bu Tri, kalau lembaga survei ini dia harus mulai terdaftar bukan hanya ketika dia akan mempublikasikan quick count. Nah, di dalam PKPU itu ada keterangannya di dalamnya, spesifik waktunya maksimal itu kalau saya tidak salah 30 hari ya kalau saya tidak salah, atau berapa hari gitu ya, menjelang hari H pemungutan suara itu mereka harus sudah, ya betul, paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara mereka itu harus sudah terdaftar di di KPU begitu ya. Nah, artinya dalam konteks dia akan melakukan survei elektabilitas, termasuk juga dalam konteks quick count, penghitungan cepat, dia harus punya terdaftar terlebih dahulu, karena ini menjadi syarat ketika mereka akan mempublikasikan hasil surveinya di daerah spesifik gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam peraturan KPU-nya juga gitu ya, di situ secara spesifik harus memberikan rencana jadwal dan juga lokasi survei, akta pendirian, susunan kepengurusan gitu ya. Lalu juga sudah terdaftar minimal 1 tahun pada asosiasi lembaga survei. Nah, artinya bukan semua lembaga survei yang dia tidak terdaftar dalam asosiasi lembaga survei itu tidak bisa mendaftar. Nah, artinya dia harus terdaftar dalam asosiasi lembaga survei. Salah satunya seperti Persepi begitu ya, seperti itu. Dan termasuk misalnya di dalamnya itu ada surat pernyataan bahwa dia tidak melakukan keberpihakan atau menguntungkan bahkan merugikan peserta pemilu tertentu begitu ya, dan juga tidak mengganggu proses pemilihan. Nah, jadi memang sebetulnya dalam konteks ini di peraturan KPU lebih mengedepankan aspek imparsialitas gitu ya. Meskipun dalam hal ini yang seperti disampaikan oleh Mas Wasis tadi bahwa realitanya terkadang kan lembaga survei dia merangkap sebagai konsultan politik juga dari peserta pemilu begitu ya. Nah, kalau dia merangkap menjadi konsultan politik, tentu meskipun dia merangkap harusnya dalam konteks rilis lembaga survei, hasil elektabilitas dan seterusnya, dia harus tetap mengedepankan independensi. Karena kan ini berkaitan dengan kredibilitas kelembagaan mereka juga sebetulnya. Seperti itu. Kalau kemudian dalam konteks metodologinya saja tidak cukup serius begitu ya, apalagi misalnya dalam hal ini sehingga kemudian berdampak terhadap menguntungkan atau merugikan satu pasangan calon tertentu, yang artinya kemudian ini sudah menyalahi ketentuan dan prosedur yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah kemudian ini bisa disanksi begitu ya. Nah, tentu pertama kalau kita lihat dalam konteks peraturan KPU ya, sertifikasi dari lembaga survei ini itu bisa dicabut. Artinya dia tidak diberikan kewenangan untuk mempublikasikan hasil survei elektabilitas ataupun hasil quick count begitu ya. Nah, itu artinya kalau kita lihat sudah ada keputusan dari Persepi yang kemudian seperti itu, dan ada 3 lembaga yang keluar dari Persepi, artinya ini sudah menggugurkan sebetulnya dalam konteks sertifikasi mereka di KPU, karena kan syarat mereka terdaftar di KPU dan mendapat sertifikat atau izin untuk mempublikasikan survei atau quick count-nya itu adalah dia harus terdaftar di asosiasi lembaga survei tertentu. Nah, yang berikutnya adalah dalam konteks sanksi berikutnya, memang kalau kita lihat kan ini sudah ada Dewan Etik dari Persepi yang kita tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup panjang dalam konteks opini publik, jejak pendapat publik begitu ya, yang di sana sudah menghasilkan keputusan seperti itu. Nah, saya kira memang problemnya adalah ke depan memang ini perlu ditata ulang begitu ya. Bagaimana kemudian Persepi juga misalnya
Saya tidak tahu bagaimana mekanisme bekerja di internal Persepi itu. Apakah ada rutin misalnya audit metodologi yang dilakukan bagi setiap anggota Persepi seperti itu ya. Dan meskipun misalnya bisa juga Persepi bekerja sama misalnya dengan KPU dan Bawaslu gitu ya, untuk memastikan setiap mereka yang terdaftar dan tersertifikasi oleh KPU sudah dinyatakan lolos audit metodologinya seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Heroik. Nanti kita juga mau dengar tanggapan dari Pak Wasisto ya atas pertanyaan pendengar kita Bu Tri di Jakarta. Juga untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, juga mungkin pendapat atau komentar, silakan masih kami buka di 0800 2457 893. Juga bisa melalui WhatsApp 0812 118 8181 dan juga bisa di kolom live chat channel YouTube Berita KBR. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Salam Pancasila. Podcast Salam Pancasila persembahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Seberapa efektifkah pendidikan Pancasila di tingkat sekolah dalam membentuk karakter generasi muda? Sekarang itu namanya apa sih? PKN ya? PKN ya? Ah ya, iya betul Kak, PKN. Pendidikan kewarganegaraan, betul. Iya benar ya PKN. Iya, benar. Oke, menurut kalian itu seberapa penting? Penting banget, apalagi itu sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda seperti kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah pasti kan meliputi kita bisa membawa karakter tersebut keluar sekolah. Jadi tuh menurut aku pelajaran di sekolah itu sangat penting sih untuk membentuk Berapa karakter. jam sih? Sekarang dalam seminggu 2 jam ya? Oh, kalau di sekolah aku sih 3 jam sih Kak. Masih 3 jam? Masih Sama, 3 jam ya? Iya, 3 jam. Yang 2 jam tahun kapan itu berarti? Karena rata-rata di sekolah sekarang itu hanya mempelajari tentang sejarah bagaimana lahirnya Pancasila menjadi dasar-dasar negara, tapi tidak mempelajari tentang bagaimana nilai-nilai dan serta memperdalami tentang Pancasila tersebut. Ada mau ditambahin Bina? Udah Boleh, cukup. boleh. Diborong semua. Enggak. Boleh, mungkin tuh cara pembelajarannya ya Kak. Mungkin tuh bisa kita tuh lebih praktek kayak studi kasus, diskusi, debatnya kita antar siswa gitu. Itu bisa membuat siswa lebih aktif lagi, lebih produktif lagi dibanding kita selalu nyatet, dengar gitu sih menurut aku. Mungkin cara pembelajarannya aja. Sampai backstage semua air mata pecah tuh Kak. Jadi terharu semua, langsung pada kayak teriak tugas kita sudah selesai gitu pada hari H. Itu yang akan aku kenang terus sih, bagaimana kita berusaha berlatihnya. Setiap harinya pasti ada tangis, apalagi kan kita jauh dari orang tua. Without handphone juga kita nggak bisa berkomunikasi. Sama sekali ya? Selama 1 bulan lebih tuh kita nggak pakai HP gitu kan. Jadi pas sudah itu kita merasa bangga, merasa puas juga dan terharu banget. Itu sih masa-masa yang paling aku nggak bisa lupain banget. Itu dia tadi salah satu cuplikan podcast Salam Pancasila. Nah, buat kamu yang mau dengerin podcast Salam Pancasila persembahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, kalian bisa dengarkan langsung di kbrprime.id, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Yuk kita belajar bersama untuk menjadi warga negara yang lebih peduli dan cinta tanah air. Salam Pancasila. Halo teman KBR. KBR Media hadir dengan Indonesia Baik Awards 2024 untuk memberi apresiasi bagi individu, komunitas, atau organisasi yang telah mendedikasikan waktu, pemikiran, dan tenaga untuk merawat Indonesia. Kita perlu mendukung semua upaya untuk memastikan iklim demokrasi terjaga, sehingga Indonesia jadi rumah yang aman, nyaman, dan inklusif buat semua. Kami berharap apresiasi ini dapat mendorong inisiatif dan inovasi yang lahir di tengah masyarakat menjadi berlipat ganda. Kami mengajak teman KBR untuk mengusulkan nama-nama yang menurut kamu layak mendapatkan Indonesia Baik Awards 2024. Ada 5 kategori yang tersedia, yaitu Interfaith, Humanity, Unity, Democracy, dan Social Justice. Kamu bisa mengusulkan nama, juga alasan mengapa orang tersebut layak mendapatkan apresiasi ini dengan cara masuk ke indonesiabaik.kbr.id/awards, lalu isi formnya. Atau kirim DM ke Instagram @kbr.id. Kamu juga bisa hubungi radio jaringan KBR di kota kamu dan sampaikan usulanmu.
Informasi selengkapnya kamu bisa cek di indonesiabaik.kbr.id. Mari tumbuh dan berlipat ganda untuk merawat Indonesia Baik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Masih berbincang dengan Pak Heroik dari Perludem dan juga Pak Wasisto dari BRIN. Baik pendengar, tadi sudah ada penelpon kita Bu Tri di Jakarta dan sudah ditanggapi oleh Pak Heroik ya. Mungkin dari Pak Wasisto silakan tanggapannya juga kami mau dengarkan bersama. Iya, saya mungkin lebih fokus ke sanksi akademis ya. Tadi kan yang sanksi administratif sudah dibahas Mas Heroik. Jadi kalau lembaga survei ini kan sebenarnya juga lembaga akademis. Artinya memang yang mereka pertaruhkan adalah soal realitas data yang mereka gunakan dan juga cara analisa data yang mereka sampaikan. Dan kita perlu ingat bahwa di sini yang perlu kita tekankan bahwa peneliti itu boleh bohong tapi tidak boleh salah. Artinya kalau ada kebohongan soal metodologi, kebohongan soal populasi yang itu tidak proporsional, artinya ada pengkondisian jumlah sampel yang masuk, tentu itu sudah menyiratkan masalah bahwa ini lembaga ini sudah tidak akademis lagi, karena memang harusnya mereka itu netral, mereka itu tidak ada keberpihakan, sehingga kalau kita lihat di masyarakat, kalau ada lembaga survei yang itu sudah tendensius mengarahkan ke kubu A, kubu B, bisa dikatakan itu sudah tidak akademis lagi ya secara keilmuan, karena harusnya mereka itu tidak membohongi soal jumlah populasi yang mereka ambil di lapangan. Oke, baik Pak Wasisto, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang saya mau bacakan beberapa komentar pendengar kita dan juga pertanyaan yang sudah masuk ya di Ruang Publik KBR pagi hari ini di 0812-118-8181. Ya, oke, boleh ya, dari Jakarta. Ya, sudah masukkah ke WhatsApp? Silakan boleh di-refresh kembali. Ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Kita baca dari 0812-118-8181 dari Tangerang ada Ibu Yatni. Ada kemungkinan nggak ya kalau survei elektabilitas itu hasilnya ada yang dimanipulasi, lalu jadinya berpengaruh ke masyarakat, apalagi kalau lihat survei ternyata pilihannya bisa jadi nggak menang. Gimana kita sebagai masyarakat menyikapi survei ini? Lanjut kembali. Dari Medan, Pak Lukas, sebenarnya kalau soal data elektabilitas yang berbeda itu banyak terjadi. Di pemilu sebelumnya juga begitu, tiap lembaga survei datanya tidak akurat sama. Tapi kalau bedanya jauh banget patut dicurigai juga. Apa nggak bisa lembaga survei itu menjelaskan gimana cara mereka dapat datanya? Transparan aja supaya masyarakat tahu kalau data dan angka mereka itu benar. Oke, next dari Ibu Laila di Jakarta, pendengar Good Radio. Halo Bu, selamat pagi. Dalam pandangan Anda, seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang metode survei dan validitas hasilnya? Bagaimana sebaiknya publik merespon hasil survei yang sering kali berbeda? Apakah perlu ada pendidikan literasi politik terkait survei? Terima kasih. Itu dulu ya yang saya bacakan. Silakan boleh ditanggapi dari Pak Wasisto dulu. Mari Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang masuk. Jadi memang di sini kalau kita melihat adanya perbedaan hasil survei antara lembaga A dan lembaga B itu memang saya pikir lebih pada besaran responden yang mereka ambil ya. Artinya di sini yang kita lihat responden itu apakah sudah cukup representatif, sudah proporsional untuk bisa mewakili wilayah, mewakili suku, mewakili agama tertentu, atau mewakili kelompok masyarakat tertentu. Karena yang kita bisa lihat memang survei itu mahal. Survei itu bisa miliaran sekali jalan. Dan memang disinilah yang bisa kita lihat bahwa proporsionalitas dari setiap elemen masyarakat ini yang
sangat dipertaruhkan ya untuk bisa kita baca apakah lembaga ini ujungnya akan menghasilkan survei yang kredibel atau tidak. Karena yang kita bisa lihat selama ini bahwa ada survei yang itu memang mengkondisikan hanya dapil paslon tertentu yang itu dianggap akan menang, atau mungkin dapil tertentu yang itu dianggap sebagai sarang pemilihnya. Sementara yang lain tidak disurvei. Artinya memang di sini juga menjadi masalah ya di berbagai macam lembaga ya, bahwa mereka tidak cukup reliabilitas dalam mendapatkan responden yang mereka cari. Artinya di sini mungkin karena kebenturan dana yang mereka dapatkan sehingga responden yang mereka ambil hanya kalangan tertentu saja, sehingga itu pengaruh pada hasil survei. Dan ini memang sudah menjadi PR sendiri ya bagi lembaga survei, di mana soal pendanaan ini menjadi masalah yang sampai sekarang itu belum pernah terpublikasikan ya, dananya dari mana gitu. Dan soal literasi survei, ya survei ini kan sebenarnya masuk dalam kajian statistika politik ya sebenarnya. Artinya di sini kan lebih pada mengkaji soal pola perilaku pemilih yang itu memang ada turunan variabelnya, ada variabel yang terikat, ada yang independen. Jadi memang ini kalau dibahasakan secara awam memang agak susah ya, karena karena ini lebih pada kajian yang sifatnya multidisiplin antara statistika iya, politik iya, sosiologi iya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin tahu soal dasarnya lembaga survei, ini mungkin yang menjadi PR berikutnya bagi lembaga survei, bagaimana mereka bisa membahasa awamkan fungsi-fungsi atau kerja-kerja lembaga survei ini. Karena memang ini tidak murni satu ilmu saja, tapi juga bisa 3 atau 4 cabang keilmuan yang bermain dalam lembaga survei. Karena ini juga karena ini lebih pada kerja kolaboratif sebenarnya kalau lembaga survei. Dan soal validitas, mungkin yang bisa kita lihat itu mungkin pada margin of error ya. Itu apakah hanya 2 atau 3, karena disitulah kita bisa melihat tingkat kesalahan survei dari lembaga survei itu. Kalau misalnya itu makin besar atau makin kecil, ya itu akan berpengaruh pada kualitas survei yang dihasilkan Mbak Naomi dan Pak Mirsa. Jadi itu Mbak dari saya pendapat saya. Oke, baik, terima kasih Pak Wasisto. Sebelum ke Pak Heroik, saya izin baca dulu satu WhatsApp yang sudah masuk di KBR. Dari Balikpapan, Pak Mikael, saya dengar ada 3 lembaga survei yang keluar dari Persepi. Kira-kira apa dampaknya pada kredibilitas lembaga survei yang sudah keluar itu? Boleh langsung sekaligus ditanggapi ya Pak Heroik, silakan Pak. Ya, pertama saya ingin merespon dari komentar yang pertama ya, dari Bu siapa tadi, dari Bekasi kalau saya tidak salah. Nah, lantas bagaimana kemudian sikap yang harus dilakukan oleh pemilih ketika kita dihadapkan dalam situasi di mana lembaga survei ini punya hasil yang berbeda, dan hari ini misalnya Persepi memberikan sanksi, dan ada 3 lembaga survei yang kemudian keluar keanggotaannya dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia itu. Ya, pertama, kita sebagai pemilih harus berdaya. Pemilih berdaya itu dia tidak hanya membuat satu indikator basis penentuan pilihannya kepada satu aspek tertentu gitu ya. Nah, artinya ketika di tengah situasi seperti ini, mari kita coba cari alternatif saluran informasi lain gitu ya. Bukan hanya dalam konteks dari informasi yang kita dapatkan dari lembaga survei dalam kita menentukan pilihan. Nah, itu saya kira poin utama dan krusial yang harus dilakukan oleh pemilih hari ini di tengah situasi yang seperti ini. Jadi jangan menjadikan hasil lembaga survei elektabilitas ini menjadi satu-satunya rujukan bagi Bapak Ibu, teman-teman pemilih dalam menentukan pilihannya nanti di 27 November. Baik Pak Heroik dan juga Pak Wasisto, izin sebelum jeda saya mau angkat dulu satu penelpon yang sudah bergabung dari Denpasar. Selamat pagi Pak Sebri. Halo Pak Sebri. Ya, Pak Sebri mohon dimatikan radionya, suara telepon saja biar terdengar dan tidak delay. Pak Sebri. Ya. Halo Pak Sebri.
Oke, baik, kita jeda lagi saja ya. Nanti bisa ditelepon kembali Pak Sebri. Untuk pendengar yang ingin menelpon ke telepon bebas pulsa KBR bisa Anda pergunakan. Namun mohon diperhatikan juga ya, jika menelpon jangan mendengarkan dari suara radio, nanti akan delay suaranya. Jadi langsung dari suara telepon saja. Baik, Pak Heroik dan juga Pak Wasisto, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Juga ada beberapa pertanyaan pendengar juga yang mungkin masih akan ditanggapi oleh Anda berdua. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Sekarang nomor telepon bebas pulsa KBR menjadi 0800 2457 893. Jangan lupa 0800 2457 893. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Untuk pendengar boleh mampir ke podcast kbrprime.id, kemudian pilih Ruang Publik dan pilih tema kita hari ini, yaitu meneropong kredibilitas lembaga survei, jika Anda ingin dengarkan ulang atau belum sempat mendengarkan dari awal ya. Masih berbincang dengan Pak Heroik dari Perludem dan juga dari BRIN ada Pak Wasisto. Saya akan sapa dulu satu penelpon yang bergabung, sudah tersambung kembali dari Bali, dari Denpasar Bali ada Pak Sebri, silakan. Pak Sebri. Selamat siang, Bu. Siang, silakan. Halo. Pak. Ya, tanggapan Anda, Pak. Selamat siang para narasumber. Siang. Saya mau bertanya, Bu, seberapa penting kan lembaga survei yang ada di Indonesia nih ya? Kemudian ini mendirikan lembaga survei ini idenya siapa ini, Bu? Karena dulu zaman dulu ya, yang partai masih ada 3, Partai Golkar, PDI dan juga Partai P3, itu belum ada lembaga survei, Bu ya. Oke. Kemudian yang berikut lagi, ini lembaga survei ini kadang-kadang mengacaukan situasi di masyarakat, Bu. Kenapa demikian saya katakan? Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang lembaga survei itu dibayar oleh orang-orang pihak-pihak tertentu, Bu, untuk mengiring massa, mendukung salah satu calon, mendukung salah satu kelompok tertentu kan gitu, Bu ya. Banyak lembaga survei, ada hanya beberapa saja lembaga survei yang sangat penting. Kemudian pertanyaan yang terakhir buat saya, lembaga survei itu yang membayar lembaga survei itu siapa sih, Bu ya? Apakah itu independen atau terus yang bekerja di lembaga survei itu juga, terus itu mereka itu dapat gaji dari mana, Bu? Oke. Ataukah ada anggaran dari pemerintah itu untuk lembaga survei tersebut gitu loh? Itu mungkin pertanyaan saya, karena saya tidak mengerti. Dulu belum ada lembaga survei ini, aman-aman saja. Sekarang ada lembaga survei, setiap pemilihan ini mengirim publik akhirnya, padahal lembaga survei itu berpihak kepada salah satu kelompok. Oh, ini yang kelompok ini menang, kelompok ini ini, kelompok ini. Akhirnya mendukung jadinya gitu loh, Bu. Kita sudah dapat poinnya, Pak Sebri. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung ya. Dari Denpasar ada Pak Sebri, ada beberapa poin pertanyaan tadi yang mungkin bisa langsung ditanggapi dulu dari Perludem. Pak Heroik, silakan Pak Heroik, tanggapan Anda. Iya, terima kasih Pak Sebri dari Denpasar. Pertama memang kalau kita lihat dalam perkembangannya ini lembaga survei ini kan sebetulnya yang tadi disampaikan Mas Wasis ini seiring dengan perkembangan ilmu sosial gitu ya, di mana kemudian ada ilmu statistik di dalamnya, ada metode kuantitatif yang kemudian bisa mengukur persepsi publik gitu ya dengan mekanisme survei di dalamnya yang terdiri dari berbagai pertanyaan
yang kemudian dikuantifikasi dan kemudian ini menjadi semacam generalisasi untuk melihat kecenderungan persepsi publik terhadap isu tertentu, termasuk juga terhadap kecenderungan pilihan pemilih terhadap kandidat atau peserta pemilu. Nah, memang pada awalnya ini kan menjadi satu semacam prediksi begitu ya. Prediksi bahwa tingkat pengenalan dari pasangan calon ataupun tingkat keterpilihan dari pasangan calon seperti itu. Saya kurang tahu persis dalam konteks sejarah lembaga survei di Indonesia itu apakah dimulai di pemilu berapanya, saya tidak tahu pasti begitu ya. Nah, tetapi memang ditujukan untuk ke sana. Nah, yang kedua memang salah satu isu krusial yang memang tadi disampaikan oleh Pak Sebri adalah soal independensi dari lembaga survei ini. Selama ini misalnya ketika mereka merilis hasil survei, mereka tidak pernah mempublikasikan sumber pendanaannya ini dari mana. Gitu ya. Apakah kemudian survei yang dia lakukan memang merupakan satu paket bentuk kegiatan dari konsultan politik yang mereka lakukan terhadap kandidat tertentu, atau ini memang independen dari sumber pendanaan dari lembaganya sendiri gitu ya. Nah, misalnya pasca kisruh kemarin begitu ya, tidak lama kemudian kan Litbang Kompas menerbitkan juga hasil survei. Dan yang menarik dari Litbang Kompas di dalam hasil surveinya tersebut adalah dia membuat disclaimer dan deklarasi bahwa survei ini pendananya murni dari harian Kompas gitu ya. Ya, ini yang seharusnya ini bisa dilakukan juga oleh lembaga-lembaga survei lain begitu ya, sehingga kemudian publik bisa mengetahui asal-usul sumber pendanaannya seperti itu. Nah, meskipun memang kalau kita lihat di peraturan administrasi yang ada, mereka diminta untuk melaporkan asal-usul sumber pendanaannya. Nah, yang ketiga, saya kira saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Sebri bahwa jangan jadikan lembaga survei dan hasil survei elektabilitas ini menjadi satu-satunya rujukan bagi kita sebagai pemilih dalam menentukan pilihan. Tetapi kita perlu menjadi pemilih berdaya. Saya menyambung dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu bentuk dari pemilih yang berdaya itu adalah kita bisa mengolah berbagai informasi yang kita dapatkan dalam setiap proses kampanye, utamanya adalah berkaitan dengan program, visi misi yang kemudian disampaikan oleh masing-masing pasangan calon seperti itu, yang itu kemudian harus dijadikan rujukan kita. Nah, baik. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih jawabannya dari Pak Wasisto. Mohon ditanggapi juga, Pak. Ya, kalau kemunculan lembaga survei ini kan sebenarnya terinspirasi dari survei marketing produk ya. Artinya kalau dulu kan produk-produk yang mau dijual ke perusahaan itu akan dites dulu seberapa besar penerimaan oleh konsumen di supermarket atau mungkin di swalayan. Nah, studi soal persepsi terhadap produk ini yang kemudian diaplikasikan ke dalam ilmu politik. Jadi untuk melihat seberapa besar kualitas dari kandidat tertentu atau partai tertentu. Nah, kalau soal sejarah lembaga survei memang ini sudah lama ya Pak Sebri ya. Jadi kalau kita ingat sebenarnya kemunculan lembaga survei ini selaras dengan kemunculan pemilu langsung pertama di Indonesia. Jadi kalau yang pertama kali menginisiasi survei itu kan sebenarnya LPGS. Kalau dulu kan menggunakan survei telepon. Jadi bukan survei berbasis kuesioner, tapi survei berbasis telepon yang memang itu masih sebenarnya terbatas ya. Dan tahun 2000-an ketika kemudian ada Saiful Mujani, kemudian ada kelompok ilmuwan lulusan dari Ohio itu yang kemudian menginspirasi terbentuknya LSI karena terinspirasi terhadap situasi politik yang ada di Amerika Serikat. Dan itu yang kemudian diaplikasikan di Indonesia, bagaimana studi soal perilaku pemilih. Karena kalau dilihat di kasus Amerika Serikat kan lebih pada studi perilaku yang sifatnya terideologis atau partai ID. Nah, itu yang mau diaplikasikan di Indonesia sehingga kemudian terbentuklah berbagai macam lembaga survei saat ini, Mbak Naomi dan pemirsa. Dan soal pendanaan, sependek yang saya amati ya, dan saya juga pernah terlibat di lembaga survei, itu ada pendanaan yang sifatnya dari asing ada,
yang itu memang ada skema riset grant yang itu bekerja sama dengan lembaga asing ya. Misalnya survei soal demokrasi, survei soal indeks partai politik, dan itu memang dananya dari luar. Tapi ada pula yang itu memang dijamin kredibilitasnya karena itu kan dananya funding dari luar. Itu lebih pada bentuk produk ilmu pengetahuan. Tapi ada pula dana yang itu dihimpun dari yang tadi kita singgung beberapa kali ya, dari paslon, dari partai, yang tujuannya memang adalah untuk entah untuk mengkondisikan perilaku pemilih atau mungkin membuat opini publik untuk kemudian dibentuk secara mayoritas, itu juga ada. Dan ada 3 sumber dana itu yang dihimpun dari kolaborasi dari swasta dan pemerintah misalnya. Misalnya survei soal PODES yang dilakukan oleh BPS atau survei dilakukan oleh Bappenas. Jadi memang soal pendanaan ini ada yang memang dia itu tujuannya untuk ilmu pengetahuan, ada yang sifatnya untuk kepentingan politis. Jadi sebenarnya tidak semuanya lembaga survei itu politis ya. Ada yang memang dia itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi saya harap di sini masyarakat jangan kemudian mengeneralisasi bahwa lembaga survei itu semuanya jelek ya. Karena memang ini tergantung pada peruntukannya masing-masing dan tujuannya, Mbak Naomi dan pemirsa. Baik Pak Wasisto dan juga Pak Heroik, karena waktu sudah di ujung acara Ruang Publik KBR, boleh disampaikan statement penutupnya juga sekaligus sampaikan kepada pendengar begitu ya, seperti apa peran media dalam menyampaikan dan mengkritisi hasil survei kepada publik. Masing-masing 1 menit bisa langsung disampaikan dari Pak Wasisto, ditutup oleh Pak Heroik. Silakan. Ya, saya pikir bagi para media yang nanti mengutip hasil lembaga survei, saya pikir perlu yang pertama mereka melakukan komparasi ya terhadap berbagai macam lembaga survei. Artinya jangan kemudian terpaku pada hasil lembaga survei satu saja, tapi bisa 2 atau 3, sehingga bisa dilihat seberapa reliabilitas data yang mereka presentasikan. Karena itu terkait pun dengan tingkat kepercayaan publik. Dan yang kedua, selain tadi membuat komparasi hasil lembaga survei berbagai macam sumber, yang kedua saya pikir ada baiknya memang media itu juga mengulik ya soal pendanaan, soal metode yang mereka sampaikan. Karena saya pikir ini akan menimbulkan transparansi pada pemilih atau mungkin pada masyarakat ya. Sebenarnya kerja pendanaan itu dari mana asalnya, sehingga masyarakat pun tidak lagi skeptis dengan hasil survei selama ini. Ya itu aja. Oke, baik dari Pak Heroik sekaligus menjawab apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai metode dari hasil survei ini, Pak. Silakan. Ya, pertama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan jadikan hasil survei elektabilitas sebagai satu-satunya faktor penentu bagi Bapak Ibu teman-teman pemilih gitu ya. Kita mari dorong menghadirkan pemilih yang berdaya, yang berbasiskan pada programatik politik yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon mengenai program dan visi misi yang ditawarkan. Nah, yang kedua adalah kami juga mendorong secara kelembagaan di Perludem bahwa hasil kode etik yang disampaikan oleh Persepi begitu ya, ini kemudian bisa ditindaklanjuti oleh lembaga penyelenggara pemilu kita, khususnya KPU dan juga Bawaslu, dalam hal ini KPU yang punya otoritas memberikan sertifikasi, sehingga bisa memberikan tindakan-tindakan tegas kepada lembaga-lembaga survei yang ternyata sudah mengundurkan diri dari Persepi, yang kemudian dia telah menggugurkan persyaratan mereka sebagai lembaga survei yang tersertifikasi. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber kita pagi hari ini. Itu dia tadi ada Pak Heroik Pratama, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Juga ada Pak Wasisto Raharjo Jati, peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN, untuk waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Heroik dan juga Pak Wasisto. Juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi melalui telepon bebas pulsa KBR dan juga WhatsApp dan sudah menyimak melalui YouTube KBR. Akhirnya saya Naomi Liandra pamit. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi.